Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat ya dalam mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan agama kita, yaitu agama Islam. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perkenalkan, nama Bapak Suhendi. Bapak sekarang memegang mata pelajaran PPKN di kelas 8 ini. Dan Bapak ucapkan selamat ya kepada kalian yang sudah naik ke kelas 8. Semoga di kelas 8 ini kalian bisa lebih semangat belajarnya dan lebih meningkat prestasinya. Oke, biar Bapak mengetahui siapa saja siswa-siswi kelas 8 ini yang mengikuti pelajaran, silahkan absen di kolom komentar video ini di YouTube atau di grup WA kita ya, WA kelas 8. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan memberikan materi pelajaran tentang Pancasila sesuai dengan screen yang Bapak tampilkan ini ya, yaitu adanya Pancasila. Ada lambang negara kita Garuda Pancasila dengan mencengkram kata atau filsuf Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki makna berbeda-beda tapi tujuannya sama. Dan juga ada lambang setiap sila Pancasila. Bintang, ketuhanan yang Maha Esa, rantai, kemanusiaan yang beradab, pohon beringin, persatuan Indonesia, kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kapas dan padi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu lebih spesifiknya apa materi kita hari ini? Ini dia ya. Materi kita hari ini adalah kedudukan dan fungsi Pancasila, di mana pada pelajaran ini kita memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila. Yang kedua, menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga, mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Dan yang terakhir atau keempat, mengetahui dan melakukan berbagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Itu dia ya. Nah, namun sebelum kita lanjut mengenai materi kedudukan dan fungsi Pancasila, kita review terlebih dahulu sejarah lahirnya Pancasila. Ini dia ya. Bapak tampilkan slide-nya. Sedikit saja. Nah, istilah Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau dalam kenegaraan dikenal pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidangnya yang bernama BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tepat pada tanggal 1 Juni tahun 1945, di mana tanggal 1 Juni itu dijadikan sebagai hari lahir Pancasila. Kita sering menyaksikan ya upacara-upacara yang dilakukan oleh presiden kita dalam televisi atau di dalam pejabat-pejabat, karena sebagai penghargaan dan penghormatan terhadap lahirnya Pancasila. Nah, menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Jelas kenapa terpendam? Karena dulu kita dijajah oleh bangsa Barat. Maka Pancasila itu tidak lahir secara terang-terangan, namun sudah ada dari ribuan tahun yang lalu, karena Pancasila adalah cerminan kehidupan bangsa kita. Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang artinya 5 dan sila yang berarti sendi, asas, dasar, dan peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan yang tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila sejak tanggal 18 Agustus tahun 45 ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang di dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tepat pada alinea keempat. Bisa kalian cari ya. Pasti ada di sini yang sudah hafal karena sering mendengarkan atau mengikuti upacara. Biasanya suka ada yang baca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bapak yakin kelas 8 ini sudah pintar dan hafal ya tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Secara umum, fungsi dan peran Pancasila menurut Tap MPR nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundang dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Itu ya, dasar hukum bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Dicantumkan di dalam Tap MPR nih, nomor 3 MPR tahun 2000. Lalu kita masuk ke peran dan fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa, itu ya salah satunya. Kita bahas satu-satu. Fungsi, kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, ini dia materi kita hari ini. Kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Apa nih maksud daripada Pancasila sebagai dasar negara? Jelas, pada akhir sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni tahun 45, Insinyur Soekarno pertama kalinya secara resmi menyebut 5 dasar negara yang dikemukakan sebagai Pancasila. Ini sebagai dasar ya, sebagai dasar negara kita. Dasar artinya teteguh atau sebagai pandangan hidup lebih tinggi dari segalanya. Kita terpacu kepada Pancasila bangsa ini dalam menjalankan roda pemerintahan. Nah, yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Hal tersebut dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea keempat, yaitu yang berisikan tentang cita-cita bangsa kita yang ingin dicapai. Kita cek ya, isi daripada pembukaan Undang-Undang 45 alinea keempat. Ini dia. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini semua termasuk dalam pembukaan Undang-Undang 45 alinea keempat yang mencerminkan tujuan bangsa Indonesia yang hendak ingin dicapai. Di antaranya tadi dijelaskan atau disebutkan untuk memajukan kesejahteraan umum. Satu ya. Yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan ketertiban dunia, artinya perdamaian, tidak ada perselisihan atau perang. Yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Itu ya tujuan bangsa kita. Lanjut. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ini dia. Ya. Sebagai pandangan hidup mengandung makna bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Kita bisa maknai mengenai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi segala tingkah laku bangsa Indonesia harus berketuhanan yang Maha Esa, tidak boleh keluar dari sini. Karena kalau keluar kita dari ketuhanan, maka hidup akan amburadul, akan kacau negeri ini kalau tidak ada atau manusianya tidak berketuhanan. Karena di dalam setiap agama mengatur hal-hal yang baik, gitu ya. Itu satu contohnya saja. Yang ketiga, kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Nomor 3, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Jelas ya, Pancasila itu
sebagai kepribadian bangsa memberikan corak dan ciri khas bagi bangsa Indonesia dan menjadi pembeda dengan bangsa lain. Lihat saja nih di foto ini. Kita masuk ke dalam bangsa yang beragam sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi sama, beda dengan bangsa lain. Kita juga memiliki peradaban yang sangat sopan, ramah, religius atau agamis dibandingkan dengan bangsa-bangsa barat yang bebas. Nah, itu maksud daripada Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Bangsa Indonesia berbeda akhlaknya dengan bangsa-bangsa luar. Maka kita harus jaga Pancasila itu dengan akhlak kita, akhlak yang baik. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur merupakan satu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Maksudnya adalah Pancasila ini tidak serta-merta hanya dibuat oleh satu golongan saja, melainkan ini berdasarkan hasil kesepakatan melalui permusyawaratan perwakilan di setiap daerah pada waktu perumusannya, yaitu pada BPUPKI dan PPKI. Walaupun di situ ada tercipta panitia 9, tetap ini adalah hasil perjanjian luhur rakyat bersama. Apakah hanya Islam saja? Tidak. Semua agama menyetujui tentang syariat atau tentang kaidah-kaidah yang di dalam tercantum di dalam Pancasila ini. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, semua hukum yang berlaku di Indonesia harus berlandaskan Pancasila, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Mau itu hukum agama, hukum negara, dan lain-lain tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Karena kenapa? Pancasila di Indonesia ini adalah hukum tertinggi yang berlaku. Semua hukum atau aturan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Kita tahu ya, runtutan peraturan yang ada di Indonesia itu ada Undang-Undang Dasar 1945, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan pemerintah perganti undang-undang, sampai ke peraturan daerah hingga yang terbawa adalah peraturan desa. Itu semua harus bersumber dari Pancasila, tidak boleh bertentangan. Nah, ini adalah yang terakhir, yaitu Pancasila sebagai ideologi nasional. Sedikit di sini dijelaskan, Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Untuk lebih jelasnya, mengenai Pancasila sebagai ideologi nasional, Bapak tugaskan ya, kalian membuat video tentang penjelasan Pancasila sebagai ideologi bangsa atau ideologi nasional. Buatlah video tentang penjelasan itu, berdurasi maksimal 3 menit. Untuk sumbernya boleh kalian baca di buku yang relevan atau internet yang relevan juga ya, atau yang dapat dipercaya. Itu tugasnya Bapak tunggu. Nanti tugasnya kirim melalui WhatsApp Bapak di sini nih ya. Nah, ini tugasnya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Boleh dicari di buku atau internet yang sumbernya relevan terpercaya. Buatlah video penjelasan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia berdurasi maksimal 3 menit. Nah, setelah selesai videonya, kirim videonya ke WhatsApp pribadi Bapak di nomor ini nih ya, yang tercantum di sini. Bapak tunggu ya tugasnya. Jangan lupa sertakan namanya juga dan kelasnya. Nama, kelas, baru bacakan penjelasan dari tugas ini. Demikian pelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan lafadzul alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.